melanjutkan BKSN sekami pertemuan yang ketiga, yakni aku diberi tugas oleh Tuhan. Apa tadi? Aku diberi tugas oleh Tuhan, ya. Nah, sebelum itu kita berdiri dulu, ya. Yang di rumah juga berdiri dulu ya. Kita akan nyanyi-nyanyi dulu, gerak-gerak dulu, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi, bergerak bersama-sama, sekarang kakak akan mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, ikuti kakak ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sikap berdoa yang baik ya. Tuhan Yesus, dengan penuh cinta, Engkau telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabmu sebagai utusan Bapa yang penuh kasih. Tuntunlah kami anak-anak-Mu agar melaksanakan kehendak Bapa seperti Engkau. Bantulah kami agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan teladan cinta kasih-Mu, agar nama-Mu semakin dimuliakan di seluruh bumi. Sebab Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Dan adik-adik yang ada di rumah, silahkan siapkan kitab sucinya, oke? Nah, sekarang kita buka Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pembacaan dari Injil Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia terkejut oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka membawa perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan pembacaan kitab suci. Judulnya apa kira-kira? Judulnya Penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, sekarang kakak akan berikan pertanyaan untuk kita semakin mendalami dari teks kitab suci tersebut ya. Siapa yang bisa menjawab? Langsung ya, langsung angkat tangan. Perahu siapa yang digunakan oleh Yesus ketika mengajar di tepi danau? Siapa ya? Siapa? Simon siapa? Petrus. Simon Petrus. Halo, hebat. Adik-adik yang di rumah juga pasti hebat, pasti bisa ya. Dan berikutnya, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon setelah mengajar orang banyak? Ayo, ada di ayat berapa ya yang tadi? Ada yang bisa menjawab? Oh, Mas Deo, boleh? Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Berikutnya, apa yang dikatakan Yesus kepada Simon setelah mengajar orang banyak? Ayo, apa? Oke, oh Kakak Angel. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Iya, benar, tepuk tangan dulu. Yeay. Hebat-hebat semua ya di sini. Yang di rumah juga pasti ya. Berikutnya, apa yang dikatakan Simon Petrus ketika melihat hasil tangkapan yang berlimpah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Jawabannya benar, tepuk tangan. Ya. Dan yang terakhir, apa kata Yesus kepada Simon Petrus setelah mendengarkan ungkapan penyesalan Simon Petrus? Ayo, ada yang bisa? Ya, oh Mas Deo. Yuk. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Wah, hebat-hebat semua ya kakak-kakak dan adik-adik yang ada di sini. Dan yang pastinya di rumah juga hebat. Kita kasih jempol semuanya, buat jempol yuk. Kasih semua yuk. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Good. Nah, adik-adik, setelah tadi mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan bermain. Siap semuanya? Yang di rumah siap juga ikut bermain ya? Permainannya adalah tebak ayat emas. Bagaimana cara bermainnya? Dengan
Dengarkan kakak. Ayo Deo, Nano, Vio. Nah, dengarkan cara bermainnya ya. Cara bermainnya, nanti kakak mau buka masker terus ngomong. Tapi ngomongnya tidak terdengar suara. Kemudian kalian tebak apa yang diucapkan kakak. Ayat emas apa yang diucapkan oleh kakak. Sudah jelas? Sudah jelas? Yang di rumah juga sudah jelas ya? Sudah. Yuk kita mulai. Oke adik-adik, sekarang kalian tebak gerak mulut kakak. Perhatikan ya. Jangan takut. Mulai sekarang. Mau akan Menjadi menjala manusia. jadi apa? Semuanya? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Iya, benar sekali. Nah, adik-adik terkasih, melalui permainan tadi, kita belajar bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memanggil kita untuk membawa sukacita kepada sesama. Jadi untuk apa dalam permainan tadi pesannya? Apa? Memanggil kita untuk membawa sukacita kepada sesama. Seperti Simon Petrus, dia diubah dari penjala ikan menjadi penjala siapa? Penjala manusia. Ya, penjala manusia. Yakni membawa sesama untuk mengenal Yesus. Adik-adik semua, seperti Petrus dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kalian menjadi utusan Tuhan untuk mengajak orang tua. Siapa lagi ayo selain orang tua? Ya, adik, siapa lagi? Kakak dan teman-teman untuk lebih dekat dengan siapa? Iya, lebih dekat dengan Tuhan. Dengan rajin mengikuti misa, membaca kitab suci, dan rajin apa? Iya, dengan rajin berdoa. Jadi ingat pesan Tuhan pada hari ini. Paham semuanya? Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita juga bermain, menebak ayat emas. Dan sekarang kakak mengajak kalian untuk melakukan aksi nyata, ya. Aksinya seperti apa? Ya, aksinya kita bisa mengikuti misa online, ya. Lalu juga kita rajin membaca kitab suci. Apalagi sekarang bulan kitab suci nasional. Lalu jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah selesai mengikuti kegiatan pendalaman iman BKSN yang ketiga. Dan sekarang kakak mengajak kalian untuk menutup kegiatan pendalaman iman ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia agar ia mewartakan sabdamu. Pilihlah kami menjadi murid-Mu dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Dikau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabdamu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam